Halo teman-teman, selamat datang di video pertamaku di YouTube. Tapi ini bukan jadi konten utama di channel gua. Ini adalah tugas video dari dosen gua tentang pembahasan mengenai bahasa pemrograman yaitu Python. Tapi gua nggak akan menjelaskannya ini secara menyeluruh, cuma beberapa poin-poin seperti variabel, tipe data, sama ya yang lain-lain aja. Gua nggak, kalau kalian pengen video YouTube yang pembahasan Pythonnya lebih jelas, gue saranin kalian cari aja video tentang bahasa pemrograman Python yang lain. Oke, gue di sini akan menjelaskannya secara simple, ya. Langsung saja di materi yang pertama, yaitu variabel. Oke, sebelum gue kasih contoh mengenai variabel ini, gue akan bahas sedikit mengenai variabel ini. Jadi, variabel dalam bahasa Python ini adalah wadah untuk menyimpan data atau nilai di memori yang bisa diubah selama programnya itu masih berjalan. Nah, sekarang gue akan contohkan aja di Visual Code di sini, di mana gue akan ketik X sama dengan 84 misalkan. Terus kalian harus ketik print untuk menampilkan angka 84 ini. Nah, setelah kalian ketik print, kalian harus buka kurung dan masukkan entah itu alfabet, kata, atau nomor. Yang penting harus sesuai dengan yang ini. Yang di dalam kurung ini harus sesuai dengan yang di sini. Setelah itu, kita coba jalankan, angkanya keluar. Oke. Kalau kalian nanya, Bang, gimana kalau huruf, Bang? Oke, kita coba perkata ya. Sorry, bukan huruf, kata. Oke. Kita coba kata ya. Di sini gue akan pakai kata palu. Nih, kita print. Oke, terus kita jalankan, katanya keluar. Nah, ada juga di setiap apa yang gue print tadi itu ada tipenya. Nah, misalkan kalau gue X sama dengan 4 ini, dari informasi yang gue temukan itu masuk dalam tipe data int. Kalau menggunakan kata seperti tadi palu yang gue buat, itu menggunakan tipe data string. Oke. Nah, gue akan contohkan lagi beberapa dari tipe spesifik tipe data yang gue akan contohkan sekarang. Oke. Nah, untuk yang string, kalau kalian ketik sini X, tadi udah X sama dengan kalau kalian ketik str, string, buka kurung 4, misalkan kita buat ya, terus kita print, hasilnya sama juga. Tapi sebenarnya akan ada tanda petik 1 di antara angka-angka ini. Tapi gue nggak tahu kenapa ini nggak ada. Pokoknya yang penting di sini tuh ada tanda petik di antara angka nih, di depan ini petik, di sini juga petik. Nah, untuk yang int, tipe data int, kita ketik lagi. Terus kita coba print. Hasilnya adalah sama. Tapi kalau yang ini itu nggak akan ada tanda petik 1 yang gue jelaskan tadi sebelumnya. Jadi cuma angka, langsung aja angka. Nah, ada satu lagi namanya itu float. Nah, kalau float, ya, kita printkan. Tunggu ya guys ya. Nah, tunggu ya guys ya. Baru
text. Nah, terus kan ke print. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada titik 0. Walaupun kalian menggunakan angka seperti misalkan nih, oke, kita coba 10 misalkan. 10 tutup kurung, kita coba, tetap akan muncul nih titik 0. Kalau kalian melakukan pembagian atau ya kalaupun kalian memasukkan angka ratusan maupun ribuan maupun angka lain, itu akan ada hasil berkomanya. Itulah tipe data dari float. Nah, sekarang gua akan membahas mengenai tipe data. Oke? Nah, karena tadi gua udah bahas tentang variabel sekaligus beberapa tipe datanya, gua akan menjelaskan 3 tipe data tadi tapi lebih spesifik. Untuk ada tipe data yaitu tipe data teks, yaitu yang string tadi. Nah, untuk yang numeric types atau tipe nomor itu yang int dan float. Nah, gue akan contohkan cara kalian mengetahui apakah codingan yang kalian buat itu tipe datanya apa. Misalkan, gue akan ketik di sini 5 deh. Terus print. Oke, tadi itu kita buka kurung, kalian ketik X, terus tutup kurung, itu langsung aja muncul X gitu kan. Nah, untuk nyari tipe data dari coding yang kalian buat di sini, itu harus kalian ketik dulu tipe, buka kurung dulu, type, terus buka kurung, terus kalian tambahkan, tunggu bentar ya, tipe, buka kurung, X. Sekarang kita coba print. Hasilnya adalah dibandingkan menampilkan angka 5, dia akan menampilkan tipe datanya. Karena gue pakai tipe data yang numerik, yaitu int. Ya, di sini. Nah, untuk yang float itu gimana? Float. Misalkan nih, gue ketik contohnya 12,5 untuk tipe data ini. Tipe yang gue ketik ini. Terus kalian running. Nah, muncul float. Karena gue tambahkan nilai koma di belakang angka 12 ini. Untuk kata, ya tinggal kalian menggunakan titik 2. Ya, contoh aja hello world ya. Oke. Kalian run. Ini dia, string. Ini untuk teks tipe data. Nah, sekarang gua akan bahas mengenai casting. Tadi kita udah bahas tentang tipe data, dan gue tadi udah nyebutin tentang casting. Gue akan langsung aja kasih contoh. Sebenarnya tuh casting itu seperti apa? Oke, casting itu seperti apa? Nih, kita hapus dulu ini. Oke, gue akan ketik di sini int, yaitu yang numeric type tadi. Terus 1, masukin nilai contohnya 1 lah ya. Terus kita coba print. Nah, ini tetap akan jadi 1 kan nilainya sesuai dengan apa yang kita buat. Karena int itu mau nilai apapun, mau nilai itu berkoma, nilai angka itu berkoma, atau nilai angka itu mau dikasih titik 2, itu akan, gua langsung aja lihat ya, daripada gue jelasin. Nih, gua kan misalkan gua ketik 3,6 lah contohnya ya. Nah, kita coba print, nilainya akan jadi 3.
kanan. Terus kita coba yang pakai titik 2 tadi yang gua petik 2 tadi yang gua bilang. 4 deh. 4 deh. Oke. Oh, 4 ya. Nah, terus gua coba print. Tetap hasilnya 4. Dan tanda petik ini tetap akan jadi dia nggak akan nampak. Nah, kenapa? Karena maupun kalian pakai tanda petik, maupun nilainya itu berkoma, selama tipe datanya itu kalian ubah jadi int, ya, nih tipe data tetap int. Nih, tetap int juga. Selama kalian sebelum kalian buka kurung isi bagian ini, dan dia akan tetap jadi tipe data int. Oke. Untuk yang berikutnya itu adalah tipe data float. Itu seperti apa? Ya, seperti ya namanya float, tipe data float. Kalian mau ketik angka apapun, mau itu satuan tadi berkoma yang angka semestinya, maupun kalian menggunakan tanda petik 2. Oke, di sini ini X. Terus gua akan coba jalanin. Nilainya adalah berkoma, walaupun nilainya enggak berkoma, tapi tetap dibikin titik 0 karena tipe datanya ini adalah float. Oke, yang udah memang nilainya berkoma sama juga akan sama. Nih, sama. Mau pakai tanda petik, oke. Nih, tanda petik 3 deh. 3. Nih. Oh, aduh, salah guys. Sorry. Termasuk kayaknya. Tunggu. Kadang ini terisi otomatis guys. Nih, tanda petik. Oke, udah nih. Tetap hasilnya itu berkoma. Maupun kalian pakai tanda petik 2, hasilnya tetap sama. Oke. Nah, untuk string yang kata itu kita akan ganti dulu di bagian string. String kita misal buat S1 deh. S1 terus kita print. Ya ini akan sebenarnya itu S1 tapi ada tanda petik 1 di sini. Mau itu angka, mau itu angka berkoma, itu akan hasilnya itu sama cuy. Cuman memang ada tanda petik 1 di sini sama sini, ya. Memang nggak ketampil aja nggak tahu kenapa di terminal gua nggak ketampil. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu tentang operator. Langsung aja ke materi yang terakhir. Oke, untuk materi terakhir yaitu mengenai operator, ini ada beberapa jenis, tapi yang akan gue jelaskan kali ini tuh cuma yang arithmetic operator. Apa itu? Ya, matematika tapi untuk coding. Ini misalkan aja gue buat, kalian harus buat dulu angkanya sebelum kita akan ngeprint. Maksudnya apa? Lihat aja ya. Ini X gue udah buat sama dengan 5, sama dengan X, Y misalkan aja sama dengan 10. Nah, cara seperti matematika itu sebenarnya itu gimana? Nih, caranya gimana? Kalian harus ketik print dulu kayak biasa. Buka kurung. Kalian ketik X ditambah
dengan Y. Oke. Hasilnya ya 15. Sesuai dengan matematika. Mau angka yang lain? Oke, 18. Noh, hasilnya 23. Ganti lagi yang X 9. Misalkan 27. Nah, untuk yang pengurangan gimana? Pengurangan ya udah ganti aja yang bagian ini, yang simbol tambah ini. Jadi pengurangan. Jadinya negatif 9. Nah, kita ganti ke angka yang lebih gede biar nggak hasilnya negatif 1. Ini untuk yang pengurangan. Kalau untuk yang perkalian itu nggak pakai X. Kalian mungkin biasanya kalian bikin perkalian itu menggunakan simbol X. Enggak, salah. Itu nggak akan bisa. Instead, kalian harus pakai ini. Biar kalian bisa melakukan perkalian di bahasa pemrograman seperti Python. Nah, contohnya gua bikin lah X yaitu 19 dikali dengan Y sama dengan nilai 2. Hasilnya adalah 38. Mau itu angka lain deh, yang agak gede. 19 kali 245. Oke, gede banget, 465. Nah, untuk pembagian juga sama. Bukan yang X per itu X per Y atau X titik 2Y itu enggak. Salah. Enggak bisa. Enggak akan bisa terinput. Instead, kalau kalian mau melakukan pembagian, kalian harus menggunakan simbol garis miring seperti ini. Itu biar kalian bisa lakukan pembagian. Oke. Gua akan contohkan aja 25. Nilai X-nya adalah 25. Nilai Y-nya adalah 5. Gua ketik. Ini malam jadi ini gue gak tahu kenapa ini tiba-tiba langsung 5.0. Tapi ya gitu. Ya gue lanjut aja 12. Contoh kalian yang lain 12, 3. Pokoknya nilai itu tetap jadinya float. Menjadi float. Gak tahu kenapa bisa-bisanya tipe datanya di float. Pokoknya yang jelas ini tuh cara pembagiannya ya. Untuk cara simbol pembagiannya yang seperti inilah ya. Oke guys, sekian untuk video pertama gua di channel ini. Ya walaupun kualitasnya nggak sebagus kayak youtuber yang udah berpengalaman, karena gue di sini juga masih belajar. Oke, I'm still learning. Don't ask like why is the editing is so lame atau apalah gitu. Ya ini karena gue juga ini video pertama gue ngomong di depan begini, ya. Jadi gue belum punya skill untuk editing atau bikin video itu, gue belum ada. Ini itu untuk video tugas. Tapi gue sangat apresiasi buat kalian udah nonton video ini sejauh ini, karena gue di sini juga belajar ya. Walaupun penjelasan gue mungkin kurang jelas, gue mohon maaf karena gue juga di sini belajar. Ya setidaknya mungkin gue udah ngasih gambaran kepada kalian tentang bahasa pemrograman Python itu seperti apa. Tapi secara simpelnya lah ya. Oke, makasih udah nonton video gua sampai akhir. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.